أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan khususnya para peserta program belajar tahsin yang terkumpul dalam Zoom, kita kembali di program belajar tahsin yang kita selenggarakan setiap Sabtu di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala, yang akan kedepannya beberapa waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya dari pembahasan program belajar tahsin kita. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan program belajar tahsin kita Ustadz. Silakan Ustadz kesempatannya untuk memberikan materi sambungan dari program belajar tahsin kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la ilmana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwas sekalian, para pemirsa, terkhusus para peserta dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan yang terpenting tetap membimbing kita apapun keadaan dari kehidupan ini, agar kita senantiasa selalu di atas istiqamah, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ikhwas sekalian, ya, melanjutkan kegiatan kita, ya, bagaimana biasanya kita lakukan di hari Sabtu pukul 20.30. Sampailah kita, ya, sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah, ya, menyampaikan dan menjelaskan, yaitu tentang pertemuan antara kedua huruf hijaiyah, ya, pertemuan antara kedua huruf hijaiyah, di mana, ya, huruf hijaiyah ada 29, ya, dan pertemuan antara ke-29 huruf ini terbagi menjadi 4 bagian. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, ya, beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu, ya, mutamathilain, yaitu yang semisal, ya, huruf A ketemu A, huruf Ba ketemu huruf Ba. Yang kedua yaitu mutajanisain, huruf yang satu tempat keluar namun beda pada sifatnya. Yang ketiga yaitu mutaqaribain, ya, huruf yang, ya, tempat keluarnya berdekatan namun berbeda tempat keluarnya, juga sifatnya berbeda. Sebagian sifatnya berbeda. Adapun yang keempat yaitu mutabaidain, yaitu sangat jauh sekali. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, ya, mutamathilain membacanya secara hukum yaitu dengan idghamkan, dimasukkan, ya. Misalkan antara ba dan ba, maka huruf ba yang pertama hilang dan langsung masuk pada huruf ba yang kedua, idrib bi'asa. Ya, secara keumuman hukumnya idgham. Begitu juga yang kedua, ya, yaitu mutajanisain. Secara keumuman hukumnya dibaca idgham, ya. Apa itu idgham? Yaitu memasukkan, ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu adghamtul lijama fi anfil faras, saya masukkan, ya, tali kekang kuda di, ya, fi famil faras, di mulut kuda, yaitu langsung dimasukkan seperti itu. Hukum yang pertama mutamathilain, yang satu tempat dan satu sifat, maka hukumnya idgham. Yang kedua mutajanisain,
yang satu tempat berbeda di sebagian sifatnya, maka dia dibaca idgham pula, seperti itu. Sampailah kita pada ya tingkatan yang selanjutnya, yaitu mutaqaribain. Ya, mutaqaribain yaitu ya tempat keluarnya berdekatan namun berbeda, ya, dan sebagian sifatnya itu berbeda. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya, pada hukum atau pada bagian yang ketiga, pertemuan antara kedua atau antara huruf hijaiyah yang 29. Maka ya Syekh Aiman membagi menjadi dua bagian. Ya, pada yang pertama tadi tidak ya dibagi menjadi dua, ya langsung hukum idgham. Ya, adapun pada bagian yang ketiga mutaqaribain. Ya, saya jelaskan apa itu mutaqaribain, huruf yang tempat keluarnya hampir berdekatan namun berbeda tempatnya dan sebagian sifatnya berbeda. Ya, misal ya antara huruf ya za ya antara huruf misalnya contohnya antara huruf ta ya dan huruf ya da dan huruf dha. Contoh, antara huruf da dan huruf dha. Da di ujung lidah da. Dha di mana? Dha di ya tepi lidah, seperti itu. Kemudian antara ya ta ya dan sa. Ta dan sa berdekatan. Di mana ta ya tarful lisan ya bertemu dengan pangkal gigi seri, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Da. Ya. Ya, antara antara kadzabat samu, antara ta dan huruf sa, antara huruf ta dan huruf sa. Di mana ta ya tempatnya sama seperti da, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Ya, sementara sa ya ujung lidah antara ya di ujung gigi seri atas. Berbeda tempatnya, Bang, ya. Ya, berbeda. Ta, da. Antara da dan bo ya berbeda. Pada poin ini ya berbeda tempat keluarnya dan berbeda di sebagian sifatnya, maka cara membacanya di sini ya terbagi menjadi dua. Ya. Cara membacanya terbagi menjadi dua. Bacaan yang pertama yang dia dibaca secara idgham sama seperti bacaan pada mutajanisain dan juga pada mutamathilain. Dibaca secara idgham. Apa artinya idgham? Dileburkan, ya, dimasukkan, ya, tanpa kita mendengar atau terdengar huruf yang pertama, langsung kepada huruf yang kedua. Adapun bacaan idgham, ya, poin yang pertama yaitu apabila antara huruf ya lam ya, dan huruf ra ya, maka dia dileburkan ya, la ra, di mana pada pembelajaran sebelumnya pada makhraj antara la dan ra ya berbeda makhrajnya ya, cuman dia berdekatan la ya, la itu ya ujung lidah ya tidak hanya ujung saja, tapi ya sebelum ujung pun masih menempel ke atas la ya. Sementara ro ya ujung lidah ya dan juga di tengah-tengah posisi lidah, di situ keluar ya udara ro seperti itu. Sementara la ya, la ditempelkan semua lidah ujungnya ya, dan suara mengalir ke kiri dan ke kanan seperti itu. Kalau ro mengerucut, berbeda pada makhrajnya, tapi berdekatan. Maka ya cara membacanya di sini ya dia dibaca dengan idgham. Apa itu idgham? Dimasukkan tanpa terdengar ya huruf yang pertama. Misalkan Allah sebutkan ya wa qur rabbi zidni ilma. Ya, sebutkan di dalam Al-Qur'an wa qul ya, kalau kita pisah wa qul rabbi. Ya, lam tempatnya berbeda dengan ra. Harusnya kalau ya dipisah sesuatu wa qul rabbi. Namun di sini ya dia dileburkan ya berbeda makhrajnya, namun ulama qurra
menyatukannya ya, sebagaimana ini yang ya dikatakan oleh ulama Sibawai, yaitu kedua huruf yang tempatnya berbeda namun cara membacanya digabungkan. Ya, mutaqaribain namun cara membacanya dengan idgham. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, jangan dikatakan ya antara lam dan ra itu mutajanisain. Ya, dia mutaqaribain. Namun di sana ada sebagian ulama yang mengatakan dia mutajanisain. Secara detailnya ya kita katakan dia berbeda tempatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yaitu antara huruf qaf dan huruf kaf. Ya, qaf dan kaf. Untuk mempelajari ini kita penting mengetahui ya makhraj dulu. Di mana qaf ya tempatnya pangkal lidah bertemu ya dengan langit lunak bagian dalam, tapi agak ke depan. Ko ya bisa dirasakan. Kemudian antara ya satu lagi yaitu ka ya, pangkal lidah bagian belakang bertemu dengan langit keras, awal langit antara langit lunak dan langit keras. Ka makhrajnya berbeda ya, namun berdekatan seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Pada poin ini maka dia dibaca dengan idgham. Ya. Misalkan Allah katakan di dalam surat Al-Mursalat, alam nakhluqukum. Hilang ya qafnya. Ya, nakhluqukum seperti itu. Ya. Ini cara bacanya. Namun ada khilaf antara ulama, ada yang membacanya dengan memberikan sifat tebal pada qaf ya, sebagaimana Imam Abu Bakar bin Mihran membacanya dengan nakhluqukum, ada sifat tebalnya nakhluqukum. Sebagaimana pelajaran sebelumnya kita pelajari ya ahautu ya pada mutajanisain, pada ya mutaqaribain juga ya antara qaf dan ka ya, di mana ada ulama yang mengatakan yang membaca dengan nakhluq ya, dengarkan nakhluqukum, ada sifat tebalnya di sini. Ya, ini sebagaimana bacaan yang dibaca oleh Abu Bakar bin Mihran ya, yang lahir yang hidup di abad ketiga seperti itu. Namun ya dari jalur Imam Ibnu Jazari, Syatibiyah dan juga Thayyibatun Nashr membacanya dari jalur Hafs an Asim, membacanya dengan tanpa ada tebalnya. Nakhluqukum. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Seperti itu. Ya. Intinya apa? Dibaca dengan idgham. Baik. Yang selanjutnya yang dibaca idgham yaitu pada huruf yang dia bertemu dengan alif lam. Ya, huruf yang bertemu dengan alif lam. Yaitu di mana di alif lam terbagi menjadi dua, alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Pada alif lam yang tidak yang langsung dilompat tanpa ya terdengar huruf yang pertama, yaitu pada alif lam asy-syamsiyah. Ya. Kalau kita perhatikan al-syamsu, kan gitu. Lam di mana? Al. Ya. Al. Kemudian sya di mana? Sya di tengah lidah. Sementara lam di ujung lidah, al-syamsu. Namun di sini dua huruf yang bertemu dan dia tidak dibaca huruf pertamanya, dibaca dengan idgham ya pada hukum mutaqaribain, saling berdekatan ya, dan ini dibaca yang ketiga pada alif lam asy-syamsiyah. Banyak sekali contohnya seperti ya ar-rahman ya, al-rahman seperti itu ya. Misalnya kan contoh lagi ya az-dzarrah mithqala dzarrah ya, kalau dikasih alif lam az-dzarrah seperti itu ya. An-najm ya, harusnya al-najm ya, al-najm, tapi hilang dia. Seperti itu, berdekatan tempatnya namun dia hilang pada yang huruf yang pertama. Ini yang ketiga yaitu pada alif lam asy-syamsiyah. Kemudian yang keempat yang dia dibaca mutaqariban berdekatan, yang dia dibaca idgham, yaitu
pada huruf atau pada hukum idgham bi gunnah. Ya, yang keempat pada hukum idgham bi gunnah. Ya, misalkan Allah katakan ya di Al-Qur'an Allah sebutkan ya miwal, ya miwal, min wal, ya di mana nun dari ujung lidah min, sementara wa ya dari kedua bibir, tapi hilang nunnya, ya berdekatan tapi dia dibaca secara kesepakatan para ulama membacanya dengan idgham miwal, bukan minwal. Ya, inilah ya 4 bagian yang sepakat para ulama pada hukum mutaqaribain. Maksudnya yang berdekatan makhrajnya, ya ulama sepakat ya 4 ini pada lam dan ra, kemudian pada apa namanya tadi, pada qaf dan kaf, pada alif lam syamsiyah, dan juga pada hukum idgham selain huruf lam, maka ini sepakat ulama membacanya dengan idgham pada mutaqaribain. Baik, kita lihat pada layar ya. Sini kita lihat tulisan Syekh Aiman Rusdi Syuaib. Al-harfan al-mutaqaribain, 2 huruf yang berdekatan. Tadi saya sudah jelaskan ya, dia tempatnya berdekatan ya, namun tidak satu tempat. Dan juga beberapa sifatnya berbeda. Apa itu? Humal harfan mutaqariban fil makhraj was sifat. Dia adalah kedua huruf yang berbeda, berdekatan di tempat keluarnya dan juga sifat-sifatnya. Contohnya Allah katakan ya, situ yang garis merah ya, qa dan ka. Ya, qa ka. Dan juga da bo. Ya, berdekatan posisi lidah. Ta tha, seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Terbagi menjadi 2. Ya. Idgham harfain mutaqaribain, yaitu masuk pada kedua huruf yang mutaqaribain. Cara membacanya ada 2. Ya. Maudhu ittifaq, ya, letak kesepakatan. Maksudnya tadi benar-benar dia dibaca dengan idgham. Di mana pada poin yang sebelumnya pada hukum mutajanisain dan mutamathilan kita sepakat dia dibaca idgham. Namun pada ini ada perbedaan ya, ada yang sepakat dia dibaca idgham dan ada yang ya perselisihan apakah dia dibaca idgham atau dia dibaca dengan jelas. Yang pertama lam tadi dengan ra ya. Lam dengan ra contohnya Allah sebutkan dalam Quran, wa qur rabbi zidni ilma, disebutkan dalam surat Thaha ya. Jadinya seolah-olah seperti wa qur rabbi ya. Dan ini mendapat dari mazhab ya Sibawai ya, dan dia menganggap ya li'annahu indahu min al-idgham al-wajib fil mutaqarribin, yaitu wajib dibaca idgham pada kedua huruf yang berdekatan. Itu yang pertama. Yang kedua, antara qaf dan kaf ini jelas berbeda ya. Qa lebih dalam, kaf agak ke depan. Contohnya Allah sebutkan di dalam surah Al-Mursalat, nakhluq ya, jelas qol-qolnya hilang. Enggak kita baca nakhluqukum, itu fatal. Ya, enggak ada ya ulama Quran membaca nakhluqu. Ya qa ada sifat qol-qolah, kita pantulkan tidak ya. Enggak semua itu seperti kaidah secara ya letak apa namanya secara kaidah saja yang kita pelajari. Namun kita perlu di sana ya membaca dengan guru. Ya. Qa dan ka tempatnya berdekatan. Qa dalam, ka ke depan. Fil mursal dalam surah Al-Mursalat, faqad ittafaqa ahlul ada ala idghamil qaf. Ya, semua ulama sepakat ya dia dibaca idgham, yaitu dimasukkan pada qaf dan kaf. Masukkan pada huruf qaf dan kaf. Sepakat. Ada perbedaan di sini. Tsumma ikhtalafu. Ada perbedaan. Fadhahabal jumhur minhum ila ja'li idghaman mahdhah mustakmilat tasydid. Ya, kebanyakan jumhur ulama, qurra khususnya, yaitu
ya secara mutlak dia dibaca idgham, ya langsung nggak ada qafnya, seolah-olah tidak ada qaf dan ya langsung ke kaf, nakhluqukum. Namun di sana ada ya ulama yang membacanya berbeda. Berbedanya apa? Apakah ada pantulan? Tidak. Wa dhahaba Makki bin Abi Thalib. Imam Makki bin Abi Thalib. Ini bukan anak Ali bin Abi Thalib ya. Makki bin Abi Thalib ya, ini abad ketiga ya. Sama seperti Abu Bakar bin Mihran ya, ila idghami an-naqis. Dia dibaca masuk tapi masuknya nggak sempurna. Ya. Fihi ya, padanya wadzalika bi tabqiyati sifatul isti'la. Ya. Dia dibaca kurang idghamnya karena ada qaf itu mengandung sifat isti'la. Kita ketahui isti'la adalah huruf yang kuat seperti itu. Jadi membacanya seperti ini, nakhluqukum, ada sifat tebalnya. Ya, jumhur tidak membaca dengan sifat tebal. Wa hiya ala riwayah Hafsin min tariq ya Asy-Syatibi wa Thayyibat an-Nashr bil idghamil kamil. Adapun ya dari riwayat Hafsin dari seluruh jalurnya, ya jalur Syatibiyah atau Thayyibat an-Nashr. Syatibiyah yaitu dimaksud di sini yaitu Ibnul Jazari, Thayyibat an-Nashr ya Imam Syatibi, Syatibiyah yaitu Imam Asy-Syatibi yang lahir abad ke-5. Adapun Thayyibat an-Nashr yaitu Imam Ibnul Jazari membacanya secara idgham, berarti nggak ada tebalnya. Wa alamatu tajridul qaf minas sukun ma'a tasdil kaf, dan tandanya ya qaf dihilangkan tanda sukunnya. Lihat pada gambar. Ya, saya zoom sini. Ya. Lihat pada resem. Ya. Belum muncul ya. Lihat pada resem. Ya. Di mana qaf benar-benar tidak ada tanda sukunnya. Menunjukkan hilang tebalnya seperti itu. Berbeda dengan yang sebelumnya ahaltu, ya masih ada. Baik. Inilah 4 poin yang disepakati ya oleh ulama tajwid. Yang ketiga yaitu pada alif lam asy-syamsiyah. Nah, rasa tidak perlu panjang lebar di sini, sangat mudah insyaallah. Yang keempat pada hukum nun sukun dan tanwin pada hukum idgham bil gunnah atau idgham bila gunnah. Ya. Inilah ya yang pertama yang disepakati oleh ya ulama tajwid dengan membaca pada hukum mutaqarribain dibaca dengan idgham pada mutaqarribain. Yang kedua, ya, pada mutaqarribain dia dibaca ada persisian. Ada yang membaca dengan idgham, ada yang membacanya dengan ya idhar. Ada yang baca dengan idgham, ada yang membaca dengan idhar pada huruf-huruf yang berdekatan. Ya, contohnya ya Allah sebutkan antara ta dan ya ta dan tha. Ya. Di sini ada ulama yang membaca ya dengan idhar. Kadzabat Thamud. Didengarkan. Ya, ada sebagian ulama yang baca dengan ya kadzabat. Ya, jadi seolah-olah tanya tidak ada. Atau contohnya ya antara dal dan huruf bo. Ya, da di ujung lidah, sementara do di tepi lidah. Seperti itu. Ya, faqad dhalla sawa'as sabil. Ya. Ada yang membaca dengan idhar. Namun ada yang membaca dengan ya idgham. Faqad dhalla, dibaca seperti itu. Faqad dhalla sawa'as sabil, seperti itu. Ya. Dan di sini ya kenapa dia dibaca dengan idgham? Maksudnya dimasukkan tanpa dia dijelaskan ya untuk memudahkan ya secara kaidah ya huruf yang sukun apapun itu maka dia dibaca dengan idhar. Ya, dibaca dengan idhar, dijelaskan semuanya. Ya nakhluqukum itu secara kaidah. Namun ada perubahannya ya dibaca dengan tidak dijelaskan tadi pada setiap hurufnya guna tujuannya untuk memudahkan ya. Mudahkan dalam membaca. Kita lebih mudah membacanya ya. Ya, kadzabat thamud daripada kadzabat bat
tha. Agak sulit seperti itu. Namun di sini ada perselisihan antara ulama qurra. Namun ya dari jalur ya Imam Hafs an Asim ya membacanya dengan izhar, dijelaskan. Faqad dhalla. Ya, begitu juga dengan kadzabat Thamud. Ya, dibaca dengan jelas. Yang dari jalur yang lain ya Allah alam qiraah siapa ya, tapi dari Imam Hafs membaca dengan jelas ya, walaupun mungkin sulit itu, tapi membaca dengan jelas, dijelaskan tanya bat ta atau juga dalnya faqad dipantulkan faqad dhalla sawa as-sabil ya, dan dari jalur yang lain ada yang membaca secara lebur ya. Jadi kita lihat kepada layar. Baik. Di sini ya al-mukhtalaf fihi min idghamil harfain mutaqarribin. Ya, ada persisian antara ulama qurra dengan meleburkan dua huruf pada mutaqarribin. Ya. Yubhatsu anhu fi ilmi al-qiraat. Ya, di mana dikoreksi, dicari ya. Di dalam ilmu qiraat ya. Maka contoh sebagai berikut. Pada ya idgham dal fi dhad. Dal dan dha ya diidghamkan. Faqad dhalla. Atau ta dan ta kadzabat Thamud, seperti itu ya. Dan ini ya wa Hafsun an Asim yuzhiru dzalika kullah. Adapun riwayat dari Hafs dari Imam Asim, qiraah Asim, maka ya dia dibaca secara keseluruhan ya. Imam Asim ini adalah riwayat ya, dan juga Imam Imam Asim ini adalah qiraah. Sementara Hafs itu adalah riwayat, seperti itu ya. Hafs belajar dengan qiraah gurunya itu Imam Asim. Imam Asim belajar dengan seorang tabi'in Abdurrahman As-Sulami, dan Abdurrahman As-Sulami ini adalah seorang tabi'in yang menjadi utusan dari Utsman Ibnu Affan, di mana yang tersebar luas di kita itu yaitu Rasmul Utsmani. Itu yang pertama. Itu yang yang kedua yang ada perselisihan padanya. Ya, jadi kita selesai membahas tentang mutaqarribin, berdekatan. Ada yang dibaca secara lebur, ada yang dipersisihkan. Apakah dibaca lebur ataukah dia dibaca secara ya jelas atau lebur. Yang selanjutnya harfu al-mutaba'idin ya, yang sangat berjauhan ya. Pada poin yang keempat ini, yaitu dua huruf yang berjauhan, maka secara mutlak dia dibaca izhar. Apa itu izhar? Yaitu jelas. Humal harfan mutaba'idan fil makhraj sifat, adalah dua huruf yang berjauhan pada makhraj dan sifat. Ya, maka cara membacanya wa hukmuhal izhar fi kulli qiraat. Mutlak sepakat ulama qiraah ya qurra membacanya secara jelas tanpa ada dileburkan. Baik. Contohnya Allah katakan man amana an'amta alaihim. Antara ya di mana, kemudian ha di mana? Ya di tengah lidah, ha di ya pangkal lidah. Yu'minun. Hamzah di mana? A, pangkal lidah. Mim di mana? Kedua bibir. Maka secara sepakat dibaca secara jelas. Ya, kesimpulannya, poin yang pertama, yang kedua dibaca idgham, yaitu pada mutamathilain dan mutajanisain dibaca idgham. Yang kedua pada mutaqariban yang berdekatan, ya ada ya yang dia dibaca lebur idgham, ada yang dia dibaca ya idgham atau izhar. Yang ketiga jelas dia dibaca izhar. Ya, inilah empat keadaan pada kedua huruf hijaiyah yang saling bertemu ya, dan cara-cara membacanya ya. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita dan lebih memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an sesuai ya sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW dari jalur ya generasi-generasi setelahnya, yang mana bacaan itu ya tersambung sesuai dengan ya yang diajarkan oleh ya
orang-orang yang di atas kita yang memang pakar dalam ilmu Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Baik. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan atas pemaparan materinya. Dan kita langsung beri kesempatan pada peserta program belajar tahsin ataupun Untuk pemirsa. hari ini kita membaca surat Al-Zalzalah dan surat Al-Bayyinah, Bang ya. Baik. Siap. Ya, lanjut. Kita persilahkan yang mau memperdengarkan bacaannya. Kita mulai dari peserta dulu. Baik. Ada Bapak Rangga Panji. Silahkan Pak Rangga Panji di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya. Bukan akhirnya, Pak. Kalau akhirnya berarti nanti nggak bisa lagi loh, Pak. Alhamdulillah tersambung, bukan akhirnya, Pak. Nggak di-unmute. Udah 2 pekan libur, Pak. Baik. Masya Allah, Pak. Silakan, Pak. Hari ini kita membaca surah Al-Zalzalah. Ana harapkan kepada pemirsa, terkhusus pada peserta, untuk teliti ya pada sifat dan makhrajnya, karena bukan hanya sekedar tahsin ya, tapi kita perhatikan sifat dan makhraj secara jelas. Silakan Pak Rangga Panji di Bogor. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Pak, pada to ya. To itu baru ujung depan lidah. Ya, to itu permukaan lidah naik semuanya. Kan to, tapi to. Oke, diulangi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Lanjut surat berikutnya, Pak. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Mohon maaf, Pak, ulangin. Itu kesalahan huruf, fatal. Gak bisa dibiarkan. Ya, lam yakunil. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Pak, jangan dipaksakan, Pak ya. Nanti habis oksigennya, Pak. Ya. Dari wal musyrikin, Pak ya. Wal musyrikin aja. Lam yakunil. Wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Pak, jangan dipanjangkan, pendek, Pak. Apa Ustaz? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah wa ma
umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud la apa Ustaz? Mukhlisina lahuddina hunafa. Pak, nunnya ya sampai ya ulangin dari mukhlisin. Mukhlisina lahuddina hunafa wa Bukan hu Pak ya, pakai ha. Ha gepeng. ha Iya. mukhlisina lahuddina. Nanya pendek Pak. Mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tarangga? Ya Ustaz. Iya, lanjutkan. Wa Innalladzi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina apa Ustaz? Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, Pak Rangga Panji, barakallahu fikum. Kita koreksi satu-satu Pak ya. Yang pertama, apa namanya? Yang perlu kita perhatikan pada membaca Al-Quran, yang sangat penting untuk kita perhatikan, yang pertama itu makhraj. Ya, itu ya syarat mutlak. Karena berbeda tempatnya, maka berbeda, ya sudah akan berbeda suara yang terdengar. Untuk yang pertama tadi pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya kan ya bukan menggema dia, ya jahrunnya dijelaskan. Yang kedua pada ayat kedua pada surah Al-Zalzalah pada ho, ya Anda selalu ingatkan tingkatan tebal, ya. Pertama huruf isti'la itu ketika dia harakat fathah setelahnya ada alif. Ya, kedua ketika harakat fathah, ketiga ketika dia harakat dhammah, keempat ketika dia sukun. Jangan dibaca wa'akh, tapi wa'akh. Jangan a-nya jadi o, a tetap a. Ya, wa'akh. Ya, seperti itu. Kemudian yang ayat ketiga, ya pada kalimat waqo, ya qo. Di sini tingkatan tebal keadaan paling ya tinggi. Huruf isti'la, harakat fathah setelahnya ada alif. Maka dibaca qo, bukan waqolal, ya. Atau di awalnya tebal waqo, salah. Waqolal. Seperti itu, Pak. Ya, coba diulang, Pak. Waqolal. Cukup, ya. Kemudian pada ayat yang keempat yaitu yauma idzin tuhadditsu, ya yauma idzin tuhadditsu, dan ini juga sama ya hukumnya pada kalimat min tahtihal anhar pada surah Al-Bayyinahnya, ya di sini hukumnya adalah ikhfa, ya dia tidak dikeengkan, ya tadi min tahtihal anhar diengkan itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf dan qaf,
minkum. Tapi apabila bertemu dengan ta, dia disamarkan natural mendekati huruf, ya, disiapkan akan menyebutkan huruf ta. Contohnya yauma idzil tu, seperti itu. Dan juga di sini ada tingkatan gunnah, ya. Pada pelajaran sebelumnya Pak, ya, ada anak sampaikan tingkatan gunnah. Dan ini terulang-ulang terus, ya. Secara materi mungkin kita bisa, ya, ketahui, tapi secara praktek ini yang paling penting sebenarnya, prakteknya, ya. Yauma idzil, di mana di sini tingkatan hukumnya adalah ikhfa dan tingkatan gunnah yang kedua yaitu kamil, ya. Maka dia ditahan. Tadi kurang ditahan saya dengar Pak Rangga. Diulangin Pak? Yang yauma idzin. Ya. Yauma idzin tuhad. Samarkan. Yauma idzin. Yauma idzin Cukup. tuhad. Ya, seperti itu. Ya. Juga ya pada ayat yang selanjutnya, pada ayat ke-6, ayat ke-7 dan ya ayat ke-6 dan ke-7, ayat ke-8 juga ya pada hukum idgham, maka ditahan gunnahnya Pak. Ya, contoh tadi yauma idzi yasdurun. Ya, ingat ya, tingkatan gunnah paling tinggi dia ditahan, ya, dan dia akmal atau faman ya'mal. Ya, hukumnya idgham Pak, ya kan? Apa hukumnya situ? Nun bertemu dengan ya? Pak Rangga? Ustaz. Nun sukun bertemu dengan ya, faman ya'mal. Apa hukumnya? Idgham Ustaz. Hukumnya idgham. Idgham adalah tingkatan dengung yang paling tinggi, maka ditahan. Faman, dengungnya lama dia, akmal, sangat sempurna. Kemudian pada surat Al-Bayyinah, ya ini memang kita mulai masuk surat yang panjang ya. Surat yang panjang membutuhkan nafas yang panjang seperti itu ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Cara wakaf pun terbagi ya. Ya, ada wakaf namanya ikhtiyari. Ya, kita bebas. Kita wakaf ikhtiyari terbagi menjadi beberapa wakaf ada 3 bagian: ikhtiyari, ittirari, dan ikhtibari, seperti itu. Nah, dan dalam keadaan kita kehabisan napas, berarti kan harus berhenti. Ya, nanti takut napas kita pula yang berhenti. Jangan dipaksakan. Maka ya berhenti ya pada ayat di mana kita habis napas kita, ulangin 1 kalimat atau 2 kalimat seperti itu. Ya, jangan dipaksakan sehingga apa? Ya, nggak jelas huruf yang kita baca. Contoh tadi baca ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina habis nafas. Jangan. Ya. Secara perlahan aja ya, fattaqullaha mastata'tum, semampunya berhenti dari wal musyrikina munfakkin. Ya, lanjutkan wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, itu apa namanya, cara membaca jangan kita takluf, itu membebani diri kita yang kita nggak mampu, seperti itu Pak. Ya, kemudian pada kalimat bayyinah ada tasydid di situ. Ya, diperhatikan, maka dia di apa? Dia apa itu Pak kalau ada ya atau waw bertasydid? Dimasukkan Pak. Nah, itu dimasukkan jelas, tapi dihentakkan nabar. Iyyaka na'budu wa sama bayyinah, seperti itu. Tadi saya tidak mendengar nabernya Pak. Iya, nggak ada tadi kan? Ya. Nah, kemudian juga pada kalimat mutahharah, ha adalah ya huruf besar dan ya maksudnya sini adalah ha besar, maka dilepaskan ya udaranya dan juga suaranya. Begitu juga pada kalimat qayyimah dinabar seperti itu. Kemudian catatan dari saya yang terakhir yaitu pada kalimat ya hunafa wa yuqim. Ya, hunafa wa yuqimus shalah. Pada kalimat hunafa jangan dipisah. Hunafa. Ini satu kata ini. Langsung digabungkan. Ya.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ya, di hunafa di ujungnya juga ada nabarnya. Mungkin itu catatan dari saya, Pak Rangga Panji. Jazakumullah khair atas keikutsertaannya. Ya, apa dari catatan tadi dipraktekkan, diperbaiki untuk lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Barakallahu jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Untuk selanjutnya kita mungkin baca surah Al-Bayyinah langsung ya, surat Taib. Siap. Ya. Baik, jazakumullah khairan Pak Rangga Panji yang ada di Bogor, dan kita berikan kesempatan ke peserta selanjutnya, ada Pak Rudi Hartono di Depok. Tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu pemirsa Rosyad TV yang di rumah. Kita persilahkan dulu yang sudah tersambung bersama kita. Assalamualaikum, Umu. Sudah tersambung? Assalamualaikum. Terputus mungkin. Silahkan Umu, jika sudah tersambung. Udah Ustaz. Baik, dengan Umu siapa? Umu Ubay Ustaz. Umu Ubay. Iya. Masya Allah, Umu Ubay. Di mana Umu Ubay? Di Serdang Bedagai Ustaz. Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Silahkan Umu Ubay. Ya, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya Umu? Oh, Al-Bayyinah Ustaz. Langsung Al-Bayyinah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimunas shalah. Mohon diulangin, Umu. Dari wa ma umiru. Dari mana Ustaz? Wa ma umiru. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuna. Mohon maaf, Umu. Wa yuqimus shalah, nggak ada nunnya. Oh ya Ustaz. Dari mana mulainya Ustaz? Dari wa yuqimu. Wa yuqimu. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi. Ya Ustaz. Ahlil kitabi. Oh, ya Ustaz. Ulangi lagi Ustaz. Iya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul
Ulaika hum syarrul bariyah. Sya-nya dipendekkan. Oh ya, Ustaz. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dari mana ngomongnya, Ustaz? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, Ummu Ubay, ya. Iya. Di Serdang Bedagai. Serdang Bedagai ya. Pesisir ya. Jauh dari kota Medan tuh. Baik. Iya, Ustaz. Barakallahu Di fiik. Thailand, Pak Ustaz. Ummu Ubay ya. Pada catatannya ya, mohon disiapkan pensil ya untuk di rumah. Iya, Ini juga para peserta sebagai catatan buat Iya, Ustaz. pribadi gitu kan. Pada tadi kalimat syaito, jangan syaito, syaito. Ya, syaito. Dia tidak mengayun. Ya, dia tidak digenjot, ya, syaito. Tapi syaito, ya, lurus. Ya. Kemudian yang selanjutnya pada ya rahim, ya, yaitu hati tipis, ya, atau makhrajnya di bagian tengah tenggorokan. Hi. Ya, baik. Ya. Kemudian juga pada kalimat min ahlil kitab. Itu H besar. Ya, maka ya udara dan ya suara benar-benar dilepaskan. Ya. Ulangin ahlil kitab. Ahlil kitab. Itu H besar ya, maka harus dibesarkan. Baik. Selanjutnya pada kalimat suhu. Itu H kecil. Ya. Maka dia benar-benar ditipiskan, ya. Benar-benar dijelaskan terdengar huruf H-nya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Ya, pada H suhu. Yang kedua mutahhara, H besar. Yang satu suhu, kemudian kedua mutahhara. Berbeda ya suaranya. Dari situ kurang terdengar. Selanjutnya ya pada kalimat qayyimah. Ya, masih yang sama pada penelpon yang sebelumnya, yaitu dinabr qayyimah, ya. Atau juga ayat yang ke-6 syarrul bariyah. Ya, dia dihentak sedikit ya, dinabr seperti itu. Baik, kemudian pada kalimat ya mukhlisin, ya, ayat ke-5 ya. Ya, jangan mukhlisi. Takut nanti mirip dia dengan so, ya. Makanya Ibnu Jazir mengatakan wa khalisun fita bimahdhuran asah. Pada sar benar dibuka. Pada so ya dia ya dirapatkan. Makanya ketika dia kasar juga masih tebal. Ya, mukhlisi. Ya, sli. Coba. Mukhlisi. Bukan si, tapi sli. Masih ada sifat tebalnya. Sli. Ulangin. Mukhlisi. Ya, ya. Ada orang bilang so. Coba so. Ya, yang betul so. So. Nah, ya, yang betul so. Ini penelpon atau peserta?
Penelpon. Penelpon ya. Baik, ya insyaallah apa namanya? Allah mudahkan ya untuk mencari referensi yang betul pengucapan dari setiap huruf hijaiyah. Baik. Iya, Ustaz. Kemudian tadi pada kalimat ya wa yuqimuna ya, itu kesalahan fatal ya. Ya, wa yuqimus shalah ya. Hilang nunnya di mana dalam hukum ilmu nahwu yaitu karena dia masuk ya li an ya'budullah ya, atofkan kepada yang sebelumnya ya, harusnya yuqimuna itu pada dasarnya, tapi hilang nunnya karena ada keterkaitan dengan ilmu nahwu. Baik. Mungkin itu dari saya ya, semoga Allah mudahkan untuk membaca Al-Qur'an dan terus membacanya. Barakallahu fiik Ummu Ubaid. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Baik, jazakumullah khairan Ummu Ubay, dan kita ke peserta yang ada di Zoom. Ada Pak Rudi Hartono tadi. Silakan Pak Rudi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa zakata wa dzalika dinul qayyimah. Makin kecil suaranya, Pak ya? Wah, kenapa? Saya majuan ke laptop. Baik, Pak. Lanjut. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Pak Rudi ya, Pak Rudi Hartono ya. Sebelum saya menanggapi bacaan Pak Rudi, saya ingatkan juga kepada penelpon yang sebelumnya tadi saya lupa menanggapi pada kalimat rodi ya, bukan rodi ya. Kalau di jadi dadi, rodi ya, berubah arti rodi ya, seperti itu. Baik, untuk Pak Rudi Pak ya, Masya Allah ya, lebih teliti ya, bacanya lebih hati-hati, lebih pelan, dan perhatikan Udah persiapan makrotnya. Ya, Masya Allah ya, karena nggak penelpon pertama tadi ya, seperti Pak Rangga. Baik. Pada ayat yang kedua Pak, ya,
di sini bukan salah ya, tapi kurang ya gunnahnya ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, rasulun. Tingkatan gunnah keberapa di sini, Pak? Yang pertama Ustaz. Yang pertama ya, akmal ya, paling dengung dia, panjang dia. Maka ya dia benar-benar diberikan haknya. Yang Pak Rudi baca itu dia masih ya kamil seperti itu ya, hanya sebatas sempurna. Dia ya lebih ditambah sedikit saja. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-6 ya, ulaikahum syarrul bariyah. Ra dibaca tebal apa tipis nih, Pak? Ya, di sini ra dibaca tebal ya. Tadi dibaca sedang ya, nggak dibaca tebal, nggak juga baca tipis ya. Tapi masya Allah ya, ini tidak merubah arti ya, tapi kefasahan dalam membaca lebih pasnya untuk dibaca dengan tebal. Coba diulangi, Pak. Ulaikahum. Ulaikahum syarrul bariyah. Baik, insyaallah ya. Barakallahu fiik Pak Rudi. Terus tetap semangat untuk membaca Al-Quran ya, kalau bisa didengarkan kepada salah seorang yang memang ada bertempat tinggal di Bogor, Pak ya. Barakallahu fiikum. Pak Rudi. Depok ya. Tadi kalau Pak Rangga Bogor. Pak Rangganya di Bogor. Oh, Masya Allah. Sahabatan memang itu. Iya ya, satu pulau lah. Satu pulau. Jawa. Baik. Masya Allah. Siap, Ustaz. Barakallahu fikum Pak Rudi Hartono. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik, kita ke peserta selanjutnya, ada Ibu Nola Mairoza di Pekanbaru ya. Silakan Ibu. Ibu Nola, sudah bisa dibuka mikrofonnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Al-Bayyinah, Bu. Surah Al-Bayyinah, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon didekatkan mic-nya, Bu. Kurang terdengar ini suaranya. Nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين Sebaiknya di hunafa ya, Bu. Ya, secara arti agama yang lurus, tauhid di situ. Nanti dilanjutkan dari hunafa. Wa ma Baik. Silakan Bu Nola. Terputus, ya. Ibu Nola masih ada, Ustaz. Suaranya kecil.
wa- Suaranya wa kecil. yuqim Wa ma umiru, ulangin. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa Hunafa. yuqimu Disambung dari hunafa. Nggak ada tanda wakaf situ. Maka ulangi satu kata. Hunafa. hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah. Ibu Nola ya di Pekanbaru. Untuk catatan dari saya ya, diperhatikan tadi di ayat kedua ya, lafadz Allah ya, apakah dibaca tebal atau tipis Ibu Nola? Tebal. Ya tadi kurang terdengar ya tebalnya ya. Ketika Allah sebelumnya fathul dhamma dia dibaca tebal, rasulun minallah ya, minallah seperti itu. Mohon diulangin. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-7 apa namanya, innal ladzina amanu wa amilus ya, tempelkan ya lidah ya, naikkan ke langit atas ya, wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ulangin ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ya, solnya ada angin yang keluar ya, el-so, coba ya, dia tebal ya, suara naik ke atas karena dia sifatnya isti'la, dan juga ya kebanyakan permukaan lidah naik ke atas juga, serta ya dari ujung suara mengalir di antara gisri atas dan bawah. El-so, coba as, Bonola, as, sin dulu ya, as ya, itu ketika sa permukaan lidah tidak ada yang naik ke atas, suara tidak ada yang naik ke atas. Nah, dan so sama seperti sa pada makhrajnya, tapi dia ditambah dengan lidah menempel ke atas. Els, coba. Also. Ya, baik, ulangin. Ya, juga catatannya pada in, jangan in, seolah-olah hamzah itu dia ya mengalir, tapi in langsung. In, tidak in. Ya, diulangi ayat ke-7. Bonola. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, kayaknya tebalnya sudah ya, tapi anginnya masih tidak terdengar ya. Wa 'amilus so, dia tajam ya.
ya sifatnya lumayan banyak isti'la, kemudian itbaq, kemudian juga ya sofir, yaitu tajam suaranya. Barakallahu fik Bu Nolah, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk terus mempelajari Al-Quran. Baik, kita ke penelpon. Baik, kita ke penelpon yang sudah tersambung bersama kita. Silakan Ummu Khalila. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Fama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Fama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik. Barakallahu fiik Ummu Khalila ya. Baik. Di ayat yang ketiga, ya ayat ketiga di situ ada kutubun ya qayyimah. Ya, di mana hukumnya itu ikhfa. Ya. Pada keadaan tanwin atau nun sukun bertemu dengan qaf atau kaf, ya, maka suaranya larikan ke eng. Ya. Kutubun qayyimah, seperti itu. Diulangin. Fiha kutubun qayyimah. Diengkan langsung eng. Bung tebal dia qafnya. Fiha kutubun qayyimah. Baik, ya. Di ayat yang keempat, catatan selanjutnya, ya bukan merupakan kesalahan, tapi kurangnya volume pada ya mat wajibnya, ya min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ya, pada ya alif ketemu dengan hamzah dalam satu kata hukumnya mat wajib muttasil, ya, di mana ya sepakat ya baik dari qiraat Thayyibatun Nashr atau Ibnul Jazari Syatibiyah membacanya dengan 5, ya panjang. Tadi umum masih 3 itu, ya. Mukhalilah masih 3, ya. Ya, berarti kurang 2 lagi seperti itu. Dipanjangkan lagi. Coba dari kalimat illa min ba'di ma
إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ya, sudah ya. Begitu juga tadi di ayat yang ketujuh, ya, ayat yang ketujuh pada ulaika hum khairul bariyah. Ya, sama seperti ayat yang keempat, kurang panjang. Baik. Kemudian di ayat ke-8, ya, di ayat ke-8, ya, pada sebelum akhir, ya, radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Di sini nun sukun bertemu dengan ya ha, di mana hukumnya izhar. Tetap ada gunnah tapi tingkatan gunnahnya kurang, ya. Jangan waradu'an. Ya, tadi terdengar seperti ditahan dia. Ya, tahannya agak sedikit panjang gitu. An. Tapi dikit aja. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulangin. Radhiyallahu anhum wa radu an. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mukhalila di Palembang. Palembang, ya. Masya Allah, ya, Sumatera Selatan. Baik. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyaki. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke peserta selanjutnya, ada Ibu Asriyah. Ibu Asriyah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mic-nya bisa didekatkan. Kami mendengarnya kurang begitu jelas. Atau dekatkan sama laptop atau alat elektroniknya. Tape. Gimana sekarang Pak Ustaz? Nah, jelas. Tape. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik, Ibu Astria ya di Bogor ya. Baik. Di Bekasi. Bekasi ya. Ini salah informasi nih. Baik. Masya Allah ya. Untuk bacaannya ya teliti ya seperti itu. Namun ya hanya sedikit koreksi saja dari saya, yaitu pada ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 ketika waqaf tadi ya. Pada kalimat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Dia dibaca panjang apabila diwasalkan. Ya. Kalau disambungkan ya fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Dia dibaca panjang sampai 4 sampai 5 ya pada qasr munfasil. Namun ketika dia waqaf dibaca berapa? Bu Asria? Kalau wakaf baca 2 saja, Pak. Tadi lebih ya. Seperti itu. Ya, tadi mungkin kutil ya, kurang teliti tadi di situ. Untuk secara keumuman Masya Allah ya bacaannya. Semoga Allah mudahkan ya untuk tetap baca Al-Quran. Ya, ditambah lagi dengan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, belajar dan mengajarkan. Karena ilmu itu akan lebih terasa dan lebih tajam kalau seandainya ya mengajarkan dan diajarkan kepada orang lain. Barakallahu fiik Ibu Asria di Bekasi. Baik. Ya, oke. Baik, kita ke penelpon yang sudah tersambung bersama kita, Nek Ros di Asahan. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Apa kabar, Nek? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sampai ini ngebel-ngebel. Siap. Alhamdulillah tersambung, Nek. Silakan, Nek. Langsung dibaca, Nek. Alhamdulillah dibantu, alhamdulillah. Dan senang banget bisa belajar. Iya, silakan Nek Astria di Nek Ros. Nek Ros ya. Nek Ros, maaf. Iya, Nek Ros Nek di Ros dari Asahan. Ekotik Asahan Sumatera Utara, Asahan, Ustaz. ya. Iya, Baik, silakan. Nek, silakan, Nek. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan. Surah Al-Bayyinah. Mohon bimbingannya Ustaz. Iya. Ini suratnya ayatnya panjang ya, Nek. Jadi dibaca sesampainya di mana napasnya saja. Seperti itu nanti di Kalau bisa sampai habis tuh Ustaz. Oh, kalau kuat silakan, Nek. Kalau seandainya kuat. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan Nenek kepingin ya Ustaz. Baik, silakan, Nek. Ya, makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi al-wasufam mutahharah. Nek, diulangin? Iya. Rasulun minallahi yatluhu suhufam mutahharah. Mohon maaf, Nek, sekali lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlisina lahuddin. Diulangin, Nek. Wa ma umiru, ada yang keliru harakatnya.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina suhufa hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Dari wa yu'tuz zakah diulangin. Wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi was musyrikina fi nari jahannam Wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar fihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Diulangin terakhir nih, zalika liman khashiya rabbah. Baik, nih ya naras ya di asahan ya. Masya Allah, kuat ya napasnya, Masya Allah ya, Allah berikan kesehatan, kemudian semangat, Insya Allah nih ya. Untuk apa namanya membacanya, Masya Allah secara keumuman ya huruf-hurufnya jelas seperti itu. Sedikit saja nih ya, istilahnya agak tenang gitu dalam membacanya seperti itu. Jadi tadi tidak terbalik-balik ya sebagian ayatnya. Yang mana harus diulang Ustaz? Tadi di apa namanya pada kalimat mukhlisina lahuddin ya, mukhlisina lahuddin as-suhufa seperti itu. Itu karena terburu-buru ya. Tapi ketika mengulangnya ketika mengulangnya tadi betul ya. Ketika mengulangnya ya mukhlisina suhufa, bacanya seperti itu di ayat kelima. Tapi ya ketika memulainya tadi membaca dengan hunafa seperti itu. Tapi tadi ayat keempat nih ya, ayat keempat tadi kurang dipanjangkan nih ya. Illa min ba'di ma ya, janya itu panjang nih. Min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Diulangin nek. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Berapa rakaat ini nek? Dia 5 rakaat nek. Ya. Oh, kurang panjang Ustaz. Kurang panjang nek. Ya, panjangan dikit aja nek. Ya, min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mat wajib, dia 5. Allazina utul kitaba illa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Masya Allah ya. Ya, dan itu kadarnya ulama ada mengatakan bisa dengan melipat dengan pelan ya jari kita ya, atau merenggangkan ya, atau dengan ketukan ya. Ini ya maksudnya cara mengukurnya nek di sini, cara mengukurnya dengan melipat jari ya, perlahan, jangan cepat kali ya, perlahan. Atau dengan yang dia tergenggam dengan dibuka pelan seperti itu
yaitu Kalau gitu dipotong-potong bisa ya Ustaz ya, dipotong-potong aja ya. maksudnya Maksudnya berhenti di utul kitab. ya nanti dilanjutkan. Ya kalau memang di sini kita tidak kuat seperti itu, Nek. Tapi kalau kuat, kita tidak berhenti kecuali di tanda wakaf yang tertera di Al-Quran seperti itu. Kalau napasnya sudah habis, ya maka diulangin. Misalnya tadi, ya wama tafarraqal ladzina utul kitab. Ya di situ habis napasnya, mungkin karena sedikit pendek napas kita, gitu kan. Tapi diulangin satu kata, ya. Atau dua kata, alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, atau illa min ba'd. Jadi Jadi harus 6 haram harakat gitu. Enggak wajib Ustaz. Ya udah ya. ya, dia ketika diwasalkan Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Saya tidak katakan 6 rakaat, Nek, tapi dibaca 5 rakaat, ya. 5 rakaat pada mat wajib seperti itu, Nek. Ketika mungkin dia diwakaf atau diberhentikan, mungkin dia bisa sampai 6, tapi ketika wasal dia 5. Ya. Iya, terima kasih Masya banyak, Allah, Nek Ros. Alhamdulillah Ustaz sudah lanjut, tapi tidak pandai Ustaz, bodoh gimana nih. Masya Allah, Bisa semoga nyambung ini Nek, seneng banget. iya, semoga Allah berikan Yang kemarin ini nggak bisa nyambung, ini sedih kali nggak bisa nyambung loh Ustaz. iya, mudah-mudahan minggu depan Insya Allah, Nek, tetap berlanjut ya, Insya Allah, Nek. Insya Allah nenek sehat bisa ngikut terus-terusan ya Ustaz. Iya, Ustaz Nek. semoga sehat bisa mimpin nenek ya Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nek Rosdi Asahan, jazakumullah khairan, Nek. Dan mungkin ini kesempatan terakhir untuk peserta kita yang ada di Zoom. Ada Ibu Nahdiatur Rosidah yang di Trenggalek, Jawa Timur. Kita persilahkan. Masih bersama kita Ibu Nahdiatur Rosidah? Assalamualaikum Ibu. Mungkin sudah tidak di tempat ya. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup. Kita sudahi program belajar tahsin kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu di episode selanjutnya di pekan depan, insya Allah. Dan mungkin ada nasihat di segmen terakhir dari Ustadz. Silahkan Ustadz untuk kami dan para peserta program belajar tahsin. Baik, para ikhwah sekalian, pemirsa dan khusus pada peserta, ya, tentunya kaidah-kaidah yang kita pelajari, ya mungkin kita bisa mendapatkan ya dengan membaca, dengan membuka jaringan sosmed, gitu kan, sosial media, kita bisa mendapatkan ya seperti itu. Tapi ya tentunya ya itu belum cukup, karena ilmu Al-Quran adalah ilmu yang ya bersifat talaki. Maka ya jangan membatasi diri dengan membaca seperti itu. Ya hanya membaca tanpa ada guru. Ya maka belajar seperti ini salah. Seperti itu. Nah, karenanya yang betul itu dengan kita belajar dengan guru dan juga didengarkan. Ya tadi mungkin kita udah mendengar penjelasan guru, menjelaskan hukum-hukum, ya baik itu sifat atau makhraj juga. Namun di sini perlu didengarkan, ya perlu dengarkan bacaan kita apakah sudah pas atau belum. Dan ini ya yang sulit, ya karena ya kita orang Indonesia, lahja kita bukan Arab, seperti itu. Nggak ada kita bilang so. Bahkan saya dulu kecil ya nggak ada kita bilang so. Bahkan saya dulu kecil diajarkan ya so, ya makan apa, makan bakso. So ini pengajaran yang salah seperti itu. Karenanya ya dari kecil kita sampai ya usia balik besar, mungkin sampai berkeluarga, ada mungkin yang sampai usia 50 biasakan membaca dengan ya so, dimoyongkan so. Makanya ya di situ butuh untuk didengarkan bacaan kita,
ya kepada orang yang mumpuni sehingga ya bisa dibetulkan ya baik makhrajnya ataupun sifatnya atau hukum-hukum tajwidnya. Baik, ini dari saya ya untuk apa namanya pada kesempatan ini saya berpesan pada ikhwah agar tetap bersemangat ya, ihris ala ma yanfa', bersemangat kepada hal yang bisa mendapatkan atau mendatangkan manfaat untuk diri kita ya, baik dunia terkhusus untuk akhirat kita. Baik, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas nasihat di segmen penutup ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat untuk kami di sini dan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada, khususnya untuk peserta program belajar tahsin yang ada di Zoom. Baik, kami juga memohon maaf atas kesediaan waktunya untuk menanggapi atau memperdengarkan semua yang harus diperdengarkan, penelpon ataupun peserta yang ada di Zoom karena keterbatasan waktu kita. Dan jangan jera untuk mencoba terus menelpon di episode depan. Mungkin bisa kita berikan kesempatan juga kepada para peserta khususnya yang ada di Zoom juga terus memperdengarkan bacaannya di program belajar tahsin ini. Baik, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mewakili kru yang bertugas pamit, kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.